Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul In Utara. Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Film ini diawali dengan sepasang kekasih yang tinggal di sebuah desa. Si wanita bernama Janaki dan si pria bernama Aswin. Aswin adalah seorang fotografer yang sangat menyukai keindahan alam, apalagi ia memiliki kebiasaan mengambil foto pada malam hari di tengah hutan. Sedangkan Janaki bekerja di sebuah rumah sakit di desa. Aswin sering mengajak Janaki melakukan hiking bersama di hutan. Aswin sendiri adalah seorang anak muda yang mencintai alam dan suka melakukan kegiatan sosial. Ia terkenal ramah pada semua orang. Hal itu membuat ia sangat disukai oleh warga desa. Di desa, Aswin dan Janaki memiliki teman bernama Vivek yang bekerja sebagai pengusaha sekaligus petani. Padahal Vivek adalah seorang pakar telematika. Pada suatu hari, Aswin mengajak Janaki liburan di sebuah gunung karena Janaki sedang libur bekerja. Janaki pun menyetujuinya lalu bersiap-siap menunggu jemputan Aswin. Tapi sudah hampir 2 jam ia menunggu, Aswin tak kunjung datang, bahkan tidak bisa dihubungi. Hal itu membuat Janaki sangat sedih. Sejak malam itu Aswin menghilang dan tak pernah terlihat. Hal itu membuat Janaki frustasi. Beralih ke seorang yang bernama Dines. Ia adalah seorang gubernur dan saat ini ia melakukan kunjungan kerja di Amerika. Namun saat bersiap-siap ia melihat berita di salah satu stasiun TV di mana seorang polisi bernama Karunan terlibat perkelahian dengan beberapa warga desa. Dalam berita itu dikatakan jika Karunan menghajar beberapa warga desa itu. Melihat berita itu, Dines sangatlah kecewa dengan Karunan. Selama ini ia menjadi polisi yang tidak benar suka menganiaya para warga. Tapi karena Karunan adalah polisi yang sangat setia padanya, sekaligus yang menjadi tangan kanannya, hal itu membuat Dines selalu melindungi Karunan dari jeratan hukum. Di samping itu, Baby sebagai asisten Dines sedang mempersiapkan keperluan untuk kunjungan dinas. Kemudian Dines memanggil kepala kepolisian daerah yang bernama Farsan Dines. Lalu memberi perintah untuk mengamankan keadaan. Karena sebentar lagi pemilu akan diadakan. Farsan pun meyakinkan Dines jika ia berjanji akan bekerja semaksimal mungkin untuk mengamankan keadaan. Mendengarkan hal itu, Dines merasa tenang. Lalu Dines pun berangkat ke Amerika untuk kunjungan kerja. Selain itu, Farsan dan Karunan pergi ke rumah sakit. Karunan sendiri menjabat sebagai Kapolsek. Banyak warga desa yang tidak menyukai Karunan karena sikap semena-menanya dan suka menganiaya para warga. Dan yang membuat warga semakin jengkel adalah Karunan yang datang ke rumah sakit malah membesuk para preman yang mengalami kecelakaan. Berbeda dengan Karunan, Farsan terbilang polisi yang polos. Hal itu membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa terhadap perbuatan Karunan yang berstatus sebagai atasannya. Berpindah ke Janaki yang datang ke kantor polisi. Lalu ia pun berkata pada salah satu polisi, jika ia telah membunuh seseorang laki-laki tepatnya di hutan dan aku ingin bertemu dengan Kapolsek. Mendengar Farsan dan semua polisi terkejut. Tanpa pikir panjang, Farsan yang langsung menelpon Karunan dan memberitahu apa yang terjadi dan agar Karunan segera datang ke kantor polisi. Namun sebelum Karunan datang, Janaki sempat meminum obat penenang. Hal itu membuat para polisi mengira jika Janaki adalah perempuan yang kurang waras. Tak lama kemudian Karunan pun sampai di kantor polisi dan tanpa basa-basi langsung menginterogasi Janaki. Tapi karena Karunan bertanya dengan nada yang mengintimidasi, membuat Janaki mengatakan hal yang tidak jelas. Namun tak lama kemudian akhirnya Janaki duduk dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jika suatu hari seketika itu ia sedang mandi, ada seseorang pria yang merekamnya dan pria itu adalah Vivek, yakni temannya sendiri. Dan setiap saat Vivek selalu mengancam dan memanfaatkan dia dengan dalih akan menyebarkan videonya. Hal itu membuat Janaki sangat frustasi hingga akhirnya ia memanggil Vivek untuk bertemu di hutan dan membunuhnya. Mayat Vivek lalu ia kuburkan juga di hutan. Mendengar pengakuan Janaki membuat semua polisi terkejut. Karunan tidak cukup percaya dengan apa yang dikatakan Janaki, tapi ia juga penasaran. Dan salah satu polisi memberitahu Karunan jika Janaki tadi sempat meminum obat penenang. Karunan pun menyimpulkan jika Janaki adalah wanita yang tidak waras. Janaki pun mengatakan letak tempat di mana ia telah mengubur mayat Vivek. Ia juga mengeluarkan KTP milik Vivek dan menyerahkannya pada Karunan. Karunan dibuat bingung dengan itu. Tapi ia juga sangat penasaran apakah benar pengakuan dari Janaki.
Mendadak kantor polisi itu diserbu oleh para wartawan yang ingin tahu tentang pengakuan Janaki. Karunan dibuat heran kenapa hal itu bisa sangat cepat sampai ke awak media. Karunan pun memberikan pernyataan kepada para wartawan jika pengakuan Janaki belum bisa dibuktikan kebenarannya. Karena baru tadi Janaki memberikan pengakuannya dan mungkin saja Janaki mengalami gangguan jiwa. Janaki yang mendengar perkataan Karunan membuatnya marah dan menghampiri Karunan dan berkata jika Karunan harus menjaga perkataannya dan tidak asal-asalan memberikan pernyataan. Janaki pun menegaskan jika ia masih sangat waras dan ia adalah seorang dokter dengan lantang. Ia melakukan pengakuan di depan awak media jika ia telah membunuh seseorang pria, tapi ia tidak menyebutkan nama Vivek. Para wartawan pun mendesak kepolisian untuk segera menyelidiki kasus dari Janaki. Karunan pun mulai kesal dan memutuskan untuk ke TKP beserta Janaki dan para polisi lainnya. Hal itu membuat para wartawan juga ikut pergi ke hutan, yakni tempat kejadian perkara. Karena ramai mobil polisi bahkan wartawan yang pergi ke hutan membuat warga yang melihat heran dan penasaran dan mengikutinya. Sesampainya di hutan, Janaki langsung memandu para polisi ke tempat ia mengubur mayat Vivek. Namun di tengah perjalanan Janaki mendadak berhenti berjalan lalu berkata jika ia membunuh Vivek tidak sendirian, ia dibantu oleh seseorang. Mendengar hal itu, Prasan pun bertanya pada Janaki siapakah orang yang telah membantunya membunuh Vivek. Janaki menjawab jika orang yang membantunya adalah Karunan. Semua orang pun mendengar perkataan Janaki membuat Karunan sangat marah sampai menampar Janaki tanpa ampun. Beberapa orang pun mencoba melindungi Janaki. Lalu Janaki pun berkata jika Karunanlah yang menelponnya jam 9 malam dan memerintahkan untuk mengajak Vivek ke hutan. Mendengar hal itu Karunan terbakar emosi dan mencoba menghajar Janaki, namun para polisi menahannya. Hal itu membuat semua orang semakin bingung dengan apa yang terjadi. Salah satu warga yang bernama Rinto menyebarkan kepada para wartawan jika Karunan telah melakukan pembunuhan. Karunan yang mengetahui hal itu menambah emosi pada Karunan. Ia pun menghajar Rinto. Prasan pun mencoba untuk memisahkan mereka. Tapi karena para warga tak terima jika Karunan menghajar Rinto dan kericuhan pun terjadi antara warga dan para polisi. Prasan pun membawa Karunan untuk masuk ke mobil agar keadaan tidak semakin memburuk. Namun para warga yang datang semakin banyak. Mobil polisi pun dikepung oleh para warga. Dengan cepat berita Karunan yang dianggap sebagai pembunuh pun menyebar dengan cepat dan menjadi trending topik di mana-mana. Karena keadaan sudah tak terkendali, Prasan pun menelpon Kapolda agar datang ke hutan. Farsan pun langsung OTW ke TKP dengan para anak buahnya. Di sisi lain di mana kedua orang tua Aswin terkejut melihat Janaki yang masuk ke dalam berita. Mereka pun memutuskan untuk menyusul Janaki. Di hutan para warga terbakar amarah dan mencoba untuk menghajar Karunan. Prasan pun berusaha untuk melindungi Karunan. Beberapa menit kemudian Farsan pun datang dengan anak buahnya dan enggan cepat membawa Karunan pergi dan mengamankan keadaan. Dengan tegas Farsan mengatakan jika kasus ini akan ditangani oleh polisi, jadi warga tidak perlu membuat kericuhan. Farsan berjanji siapapun yang bersalah nanti akan mendapat hukuman yang setimpal walau ia anggota kepolisian sekalipun. Para warga pun segan dan membuat para warga terdiam. Keadaan pun menjadi aman terkendali. Agar tidak terjadi keributan lagi, Farsan memerintahkan untuk menahan Karunan di kantor polisi. Lalu Farsan pun meminta Janaki untuk menunjuk tempat di mana mayat Vivek dikubur. Tanpa bicara, Janaki menunjuk salah satu tempat di hutan. Tanpa berlama-lama, Farsan memerintahkan dua orang untuk menggali tanah yang ditunjuk oleh Janaki. Melihat hal itu, Karunan berusaha menyimpan amarahnya. Ia pun melihat Janaki dengan tatapan ingin membunuh. Karunan dibuat bingung apa sebenarnya yang direncanakan Janaki. Tak butuh waktu yang lama, dua orang yang menggali tanah menemukan seorang mayat yang ternyata adalah Prakas, yakni seorang pastur. Hal itu membuat semua orang terkejut. Para ahli bedah pun langsung menganalisis mayat Prakas yang tak lama dari itu, dua orang yang menggali kembali menemukan seorang mayat dan ternyata itu adalah mayat Aswin. Karunan yang melihat itu menjadi sangat gemetaran dan gelisah. Sedangkan Janaki yang melihat mayat Aswin sangat shock hingga tak sadarkan diri. Kedua orang tua Aswin pun tak kuasa menahan air mata. Para tim penyelidik pun menemukan sebuah jam yang ternyata adalah milik Karunan. Hal itu semakin membuktikan jika Karunan terlibat atas tewasnya Aswin dan Prakas. Karunan pun semakin kalang kabut, tapi ia heran mengapa jam tangannya ditemukan di sana. Setelah ditemukan dua mayat dan barang bukti yang memperkuat Karunan sebagai pelakunya, membuat para warga desa sangat marah dan mengamuk. Para warga meminta kepada polisi agar cepat memasukkan Karunan di dalam penjara. Dalam waktu singkat, berita ditemukannya dua mayat ini tersebar luas di sosial media. Beberapa warga pun menyampaikan aspirasinya di depan para wartawan jika Karunan adalah polisi yang sangat buruk.
suka melakukan kekerasan dan menimbun uang haram. Hal itu membuatnya suka semena-mena, bahkan sampai bisa membunuh. Keadaan di TKP pun semakin ricuh. Farsan pun sengaja menembakkan pistol sebagai peringatan. Seketika keadaan pun menjadi kondusif. Lalu Farsan pun mendengarkan penjelasan dari ahli bedah. Jika di leher korban terdapat bekas cekik, dan tempat kejadian perkara juga ditemukan sebuah sepatu yang memiliki ukuran 9. Setelah itu Farsan dan Prasan memutuskan untuk menyelidiki rumah Karunan untuk menemukan barang bukti. Mereka pun mulai menggeledah rumah Karunan. Farsan pun sempat menanyakan pada istri Karunan apakah sepatu milik Karunan hilang sebelah dan apakah memiliki ukuran 9. Istri Karunan pun berkata memang benar sepatu milik Karunan ukurannya 9 dan beberapa waktu lalu hilang sebelah. Hal itu membuat Farsan semakin yakin jika Karunan ikut andil dalam pembunuhan Aswin dan Prakas. Prasan dan Farsan merasa kasihan dengan istri Karunan, di mana keadaan tubuhnya yang penuh dengan luka akibat sering mendapat KDRT dari Karunan. Kemudian Prasan dan Farsan pun kembali ke kantor polisi. Di sisi lain kepolisian dikecam oleh awak media agar segera menyelesaikan kasus ini. Para wartawan pun mempertanyakan apakah benar Karunan telah melakukan pembunuhan. Farsan pun mempertegas jika mereka sedang dalam proses penyelidikan dan pencarian barang bukti. Jika memang Karunan terbukti bersalah, maka ia akan mendapat hukuman yang setimpal. Farsan lalu mencoba memeriksa beberapa berkas yang berkaitan dengan kasus pembunuhan ini. Malam harinya, Farsan mendapat laporan dari Prasan jika mereka telah menemukan jejak komunikasi antara Janaki dan Karunan. Dan benar saja jika nomor Janaki memang menghubungkan Karunan pada jam 9 malam. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, tempat pembunuhan Prakas dan Aswin sama dengan titik GPS pada telepon Karunan. Dan di log panggilan banyak panggilan dari nomor Prakas. Tapi hingga saat ini mereka belum tahu keberadaan mayat Vivek. Farsan yang sendiri tadi menyimak laporan Prasan tiba-tiba berkata jika ia berencana untuk melakukan pemalsuan pada kasus ini untuk melindungi Karunan. Karena Karunan memiliki jabatan sebagai Kapolsek. Mendengar hal itu Prasan yang sangat tidak setuju dan cukup kecewa dengan apa yang akan dilakukan oleh Farsan sebagai Kapolda, karena itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Setelah itu Farsan memanggil Janaki ke kantor polisi untuk diinterogasi. Farsan pun langsung bertanya di mana letak keberadaan mayat Vivek. Namun Janaki malah menyuruh Farsan bertanya langsung pada Karunan jika ingin tahu keberadaan mayat Vivek. Janaki pun menegaskan jika ia tak sedikit pun gentar dengan pihak kepolisian. Bahkan ia sudah cukup menyiapkan bukti dan kata-kata untuk menjatuhkan nama kepolisian. Mendengar perkataan dari Janaki membuat Farsan jengkel, tapi ia cukup kagum dengan keberanian Janaki. Setelah itu Farsan memutuskan untuk mengintegrasi Karunan. Farsan lalu mengeluarkan sepatu milik Karunan yang ditemukan di tempat kejadian. Karunan pun menjadi diam 1000 bahasa dan tunduk dengan raut wajah gelisah. Awalnya Karunan enggan berbicara, namun Farsan meyakinkan Karunan jika dia akan melindungi Karunan dari jeratan hukum dan akan memalsukan kasus ini agar Karunan tidak dipenjara. Mendengar hal itu membuat Karunan lega dan ia pun menceritakan yang sebenarnya, di mana semua berawal dari 15 tahun lalu ketika sebuah partai yang mengajukan kandidat gubernur, yakni seorang yang bernama Pali. Namun Dinas juga memiliki keinginan yang sama, yakni menjadi seorang gubernur. Ia pun rela melakukan apa saja agar Pali tidak terpilih menjadi kandidat gubernur. Para pengikut Dinas dan Pali pun saling mencela dan melakukan bentrok di kediaman Dinas. Ia memanggil Karunan untuk menyusun rencana agar Pali tidak menjadi kandidat. Karunan lalu menyarankan sebuah rencana dan tanpa pikir panjang Dinas sangat setuju dengan rencana Karunan itu. Setelah itu Karunan mulai menjalankan rencananya. Pertama ia menyewa seorang sopir untuk menjadi pembunuh bayaran dan menghabisi Pali. Ketika hari sudah malam terlihat Pali tengah berkendara. Prakas yang sudah siap pun mengendarai truk dan langsung menghantam Pali hingga tak bernyawa. Prakas lalu mengeluarkan kepalanya di jendela untuk memastikan apakah Pali sudah tewas. Namun tak sengaja ada seorang pria yang bernama Anbu yang lewat dan melihat wajah Prakas. Prakas yang panik langsung mengegas truknya dan melarikan diri. Anbu yang melihat Pali yang sudah bersimbah darah langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Saat di rumah sakit datanglah Karunan untuk melihat keadaan Pali. Ia pun bertemu dengan Anbu. Lalu Anbu mengatakan jika ia sempat melihat wajah Prakas yang telah menabrak Pali. Mendengar hal itu membuat Karunan sangat kesal. Ia pun memutar otak agar kasus ini tidak terbongkar. Dan ia pun sengaja menuduh Anbu kalau Anbulah yang telah menabrak Pali. Dengan kelicikan Karunan ia memalsukan kebenaran dan Anbu pun ditangkap polisi sebagai pelaku. Di sisi lain istri Prakas yang sedang mengandung mengalami masalah yang menyebabkan bayi dalam kandungannya keguguran. Prakas dan istrinya sangatlah sedih.
Prakas merasa frustasi dan memikirkan jika istrinya keguguran akibat karma-karma yang ia telah lakukan, di mana ia telah melenyapkan nyawa Pali. Prakas pun bertekad untuk menjadi manusia yang baik dan bertobat. Ia lalu menemui seorang pastur. Setelah melakukan penebusan dosa, Prakas merasa tenang. Ia pun meneruskan belajar memperdalam ilmu agamanya. Tahun demi tahun berlalu, Prakas kini telah menjadi seorang pastur yang mengajarkan ilmu agamanya pada warga sekitar. Hingga pada suatu hari Prakas membesuk sebuah keluarga di mana seorang ayah dari keluarga itu sedang sakit dan tak bisa berbuat apa-apa. Tapi apa yang membuat Prakas terkejut yakni anak laki-laki dari keluarga itu adalah Anbu. Tapi kondisi Anbu sangat memprihatinkan. Ia kehilangan kewarasannya akibat selalu dihajar oleh polisi saat di penjara. Prakas merasa sangat terpukul karena ialah penyebab dari semua penderitaan keluarga Anbu. Prakas pun bertekad untuk menebus kesalahannya. Ia berencana akan menyerahkan diri ke polisian dan mengakui kejahatannya. Prakas lalu mencoba menghubungi Karunan dan akhirnya Karunan mengajak Prakas bertemu untuk membicarakan hal itu. Jam 9 malam Karunan membawa Prakas ke hutan dengan mobilnya. Karunan pun berkata pada Prakas agar ia tidak usah menyerahkan diri ke polisi karena saat ini semuanya sudah terkendali. Saat ini ia sudah diangkat menjadi Kapolsek dan Dines telah menjadi gubernur. Tapi Prakas tetap kekeh pada pendiriannya. Prakas berkata jika ia tidak akan menyeret nama Dines dan Karunan. Namun Karunan takut jika pengakuan Prakas akan membahayakan kedudukannya dan juga Dines sebagai gubernur. Ketakutan Karunan membuat ia nekat membunuh Prakas dengan mencekik Prakas dengan tali sepatu miliknya. Namun perbuatannya itu dilihat oleh Aswin di atas pohon tengah memotret pemandangan. Aswin pun buru-buru turun dari pohon untuk melarikan diri. Namun sialnya Aswin tersandung dan menjatuhkan kameranya. Karunan pun berhasil menangkap Aswin dan memukulinya sampai tak berdaya. Dan terakhir Karunan melakukan hal yang sama yakni mencekik Aswin dengan tali sepatu sampai tewas. Ia pun pergi ke tengah hutan untuk menguburkan mayat Aswin. Dan Prakas. Namun ia melakukan kesalahan karena ikut mengubur jam tangannya dan juga sepatunya bersama kedua mayat itu. Mendengar cerita Karunan membuat Farsan bertanya kenapa ia mau menuruti perkataan Janati. Kalau itu tempat yang sama di mana ia mengubur mayat Aswin dan Prakas. Karunan lalu menjelaskan jika ia tidak mengubur kedua mayat itu di tempat yang ditunjuk oleh Janati. Mendengar itu Farsan terkejut. Jadi Janati sengaja memindahkan lokasi penguburan mayat Aswin dan Prakas agar Karunan masuk dalam jebakannya. Farsan kebingungan bagaimana cara Janati tahu lokasi penguburan Aswin dan Prakas. Tiba-tiba Farsan mendapati telepon dari Dines karena telah mendengar berita tentang Karunan. Farsan lalu memberitahu Dines apa yang sebenarnya terjadi. Dines pun memerintahkan dan Farsan agar melindungi Karunan dari jeratan hukum. Farsan pun berkata jika ia akan berusaha agar Karunan tidak dipenjara. Setelah itu Farsan kembali menginterogasi Janati, tapi mendadak ia melihat berita di mana dikabarkan jika Vivek masih hidup. Janati yang juga melihat berita itu tertawa penuh kemenangan karena ia berhasil mengelabui kepolisian. Hal itu membuat Farsan sangat kesal dengan Janati, tapi ia juga takjub dengan rencana Janati yang sangat bagus. Farsan lalu mematikan kamera dan berkata jika ia sudah tahu semuanya. Farsan lalu bertanya pada Janati bagaimana bisa ia tahu jika yang membunuh Aswin dan Prakas adalah Karunan dan bagaimana caranya untuk memindahkan kedua mayat itu. Janati pun akhirnya menceritakan semuanya. Jika pada malam di mana Aswin menghilang, Janati meminta bantuan Vivek untuk melacak terakhir HP Aswin aktif. Mereka pun mengetahui lokasi terakhir Aswin yakni di hutan. Mereka berdua langsung pergi ke hutan. Sesampainya di sana, Vivek mencoba memanggil nama Aswin. Dan ketika Vivek dan Janaki berjalan, mereka tak sengaja melihat di tanah seperti ada yang mengubur sesuatu. Karena penasaran mereka menggali tanah tersebut. Mereka sangat syok menemukan mayat Aswin dan Prakas. Mereka berdua juga menemukan sepatu yang berukuran 9 dan name tag milik Karunan. Tak jauh dari situ mereka juga menemukan kamera milik Aswin. Saat melihat video di kamera itu, Janaki dan Vivek tahu jika Viveklah yang membunuh Aswin dan Prakas. Janati pun terbakar emosi. Namun Vivek berkata jika mereka mau memenjarakan Karunan, mereka harus membuat sebuah rencana dan menjebaknya. Mereka pun lalu memindahkan kedua mayat dan barang bukti di bagian hutan yang lain. Dan pada kesempatan lain Vivek berhasil mengambil jam tangan milik Karunan dan meletakkan di tempat mereka mengubur mayat Aswin dan Prakas. Vivek pun menggunakan nomor Janaki untuk menelpon Karunan agar seolah-olah Karunan dan Janaki telah ada janji. Mendengar cerita Janaki membuat Farsan berpikir jika ia tidak bisa memalsukan kasus ini.
karena Janaki sudah mempunyai bukti yang paling kuat, yaitu bukti video. Farsan pun lalu menawarkan sebuah kesepakatan pada Janati. Janati pun setuju, tapi dengan syarat Karunan harus mati. Farsan pun langsung menelpon Dines dan memberitahukan tentang kesepakatan itu. Dines harus setuju dengan kesepakatan itu karena sudah tidak ada cara lain. Keesokan harinya, Farsan pun melancarkan rencananya, yaitu mendatangkan beberapa preman untuk menemui Karunan. Awalnya mereka mengobrol santai, namun setelah itu para preman menahan Karunan dan mencekiknya hingga tak bernyawa. Pembunuhan itu disaksikan langsung oleh Janaki dan Farsan untuk memanipulasi pembunuhan Karunan. Para preman memasukkan mayat Karunan di toilet kepolisian. Besoknya Farsan melakukan klarifikasi dan berkata jika Karunan terbukti bersalah telah membunuh Prakas dan juga Aswin. Karena merasa bersalah dan malu membuat Karunan melakukan bunuh diri di toilet kepolisian. Pernyataan Farsan pun dipercaya oleh semua orang. Janaki pun diperbolehkan pulang ke rumahnya, tetapi untuk beberapa hari ke depan ia masih dipantau dan harus melapor ke kantor kepolisian. Saat ditanyai para wartawan, Janaki tidak berbicara sama sekali. Janaki diantar pulang oleh Vivek. Namun setelah itu Janaki sering melamun dan sangat merindukan kehadiran Aswin. Pagi harinya semua berjalan dengan semestinya. Dines pun beraktivitas seperti biasa di kantornya. Sedangkan Janaki masih harus ke kantor polisi untuk melaporkan kehadiran. Farsan pun menyempatkan waktu untuk mengobrol dengan Janaki. Farsan berkata jika Janaki harus melakukan sesuai kesepakatan, di mana ia tidak akan menyebarkan video pembunuhan itu. Kemudian Janaki pun keluar dari kantor polisi. Namun tiba-tiba ia didatangi oleh Farsan dan mengatakan jika ia mengetahui kalau Karunan tewas bukan karena bunuh diri, tapi sebuah kesepakatan antara Janaki dan Farsan. Janaki pun hanya terdiam lalu pergi. Farsan lalu pergi menemui Farsan dan mengatakan jika ia tahu kesepakatan antara Janaki dan Farsan. Tapi Farsan menanggapinya dengan santai dan malah mengajak Farsan meminum kopi bersama sambil berjalan. Farsan mengatakan pada Farsan jika kita hanyalah seorang polisi yang harus patuh dengan perintah atasan. Usiamu masih muda, Farsan. Nanti setelah kau menjadi Kapolda sepertiku, kau akan merasakan hal yang sama. Kita bukanlah pahlawan, kita hanya seorang polisi. Farsan pun hanya bisa mendengarkan perkataan Farsan tanpa bisa menjawab. Dan film pun selesai.